Inilah detik-detik di mana seorang Agus Salim yang katanya buta itu mempermalukan kuasa hukumnya yang bernama Farhad Abbas. Dan yang namanya kebohongan dan yang namanya bau bangke, serapi apapun kita menyembunyikannya, pasti akan tercium juga. Akhirnya, semakin kesini, kebohongan dari si Agus Salim yang katanya buta itu semakin terungkap. Farhad Abbas pada akhirnya telah dipermalukan oleh kliennya sendiri. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Hebat banget Agus ngomong sekarang. Seneng kah Bang hari ini diajak Bang Farhad ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Farhadnya langsung ninggalin Agus. Itu dalam hatinya, lu PA Gus anjing lu. Malah bilang tahu kantornya lagi tanya. Berarti selama ini lu kagak buta lu. Alah lu Gus PA lu. Itu mungkin dalam perasaannya, dalam hatinya sih Farhad gitu. Langsung ngambek dia. Langsung ninggalin tempat wawancara. Ngambek dia. Agusnya keceplosan. Dalam hatinya Farhad, lu Gus kan lu PA banget sih lu katanya. Mana ngomong jadi tahu kantornya katanya. Berarti lu kagak buta dong. Anjir. Hai Rek, pengen ketawa. Aku sumpah ngelihat Agus yang diajak pengacaranya FA ke Kemensos, ke kantornya Kemensos ya. Jadi begitu keluar tuh kan udah disambut wartawan, disambut media gitu ya. Nah si FA ini langsung ini nih mukanya tuh cerah gitu. Terus Agus ditanyain lah sama wartawan-wartawan itu, gimana nih setelah diajak, perasaannya setelah diajak ke kantor Kemensos gitu ya. Ya dia ngomong seneng, itu pengacaranya udah manggut-manggut seneng gitu ya. Nah ternyata Agus itu keceplosan kalau dia bilang gini, seneng akhirnya bisa ngelihat kantor Kemensos. Loh, bisa ngelihat, bukannya dia buta. Jadi selama ini ya udah sering kali sih banyak yang mergokin kalau Agus itu sebenarnya bisa ngelihat. Cuma pas ditanya wartawan, ditanya media, spontan deh dia bilang seneng bisa akhirnya bisa ngelihat kantor Kemensos. Makanya ya, orang itu sepandai-pandainya menutupi kebohongan pasti akan ketahuan, entah keceplosan, entah apa. Capek loh bohong itu, karena kalau kita bohong sekali pasti akan berbohong seterusnya, untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang udah kita buat. Nah salah satunya itu kalau dia bisa melihat tapi dia pura-pura tidak bisa melihat, hanya mungkin karena kepengen ada donatur yang kasihan terus kasih donatur. Ngomong-ngomong tentang donatur, tentang uang donasi, ada polling juga tuh bagaimana uang donasi yang sudah diberikan ke Agus itu enaknya digimanain. Dan itu ternyata responden ya itu menjawab mungkin hanya sekitar 1 juta lah yang dikasihin ke Agus, lainnya diserahkan kepada mungkin orang lain yang lebih membutuhkan. Kalau aku setuju sih, karena udah banyak drama gitu loh, banyak drama dari pengacaranya, drama dari Agusnya juga dan keluarganya itu juga drama. Ya lebih baik udah sekarang jangan dikasih panggung, biarin aja Agus mencari solusi dari permasalahannya. Ini cerita tentang Agus itu panjang banget, ditambah juga dengan pengacaranya itu yang banyak yang dilaporin sama pengacaranya, mulai dari siapa Novita, Teh Novi, terus kemudian Densu, terus kemudian Yolo Ine, banyak yang dilaporin tuh daftarnya tuh ya. Jadi udah lebih baik nggak usah dikasih panggung. Untuk yang memang berniat memberikan donasi, lebih baik jangan dikasihkan Agus, kasihkan aja yang lebih membutuhkan. Banyak tuh, ada siapa Bang Icang atau siapapun itu banyak yang lebih membutuhkan daripada Agus yang suka drama. Langkah Bang hari ini diajak Bang Farhad ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Tuh kan Agus mah jadi ngambek kan itu si Abang Farhad. Udah loh padahal.
Lagian ada-ada aja, jadi ketahuan kan tuh bisa ngeliat. Makanya kalau ada brief itu dibaca. Apa jangan-jangan salah masuk grup nih? Masuknya ke grup jual beli musang. Lagian gue juga bingung guys, awalnya gak bisa ngeliat, terus tiba-tiba banget nih dapat mukjizat bisa ngeliat. Nah sekarang dibilangnya gak bisa ngeliat. Ini maksudnya gimana? Udahlah jujur aja gitu loh. Kalau emang masih bisa ngelihat nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa kok sumpah. Lu bisa ngelihat atau nggak ada ruginya Gus bagi kita. Tapi kita malah seneng kalau lu tuh bisa ngelihat. Gue bingung ini masalahnya jadi kemana-mana. Farhat yang ribut sama Densu lah. Farhat yang dilaporin lah. Densu yang dilaporin. Pokoknya aduh mumet deh mumet. Ya udah kita ambil aja jalan tengahnya ya. Kan 1,5 M. 1 M-nya buat gue. 300 jutanya buat Agus. 100 jutanya buat Farhat. Dan 100 jutanya lagi itu buat kita bagi-bagi ke followers. Gimana? Setuju nggak? Bagus. Tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini sudah lega kah atau gimana bang? Udah dijawab tadi. Hebat banget Agus ngomong sekarang. Seneng kah bang hari ini diajak bang Farhat ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Emang tahu bang? Bisa merasakan aja. Lihat. Udah tahu kantornya. Tahu definisinya tuh dari KBBI itu. Mengerti setelah melihat. Kantor itu kata benda. Menunjukkan letak geografis, letak strategis suatu tempat. Kalau kita dengan tahu dan mau gitu, bilang, oh aku udah tahu ini. Berarti harus udah tahu nih. Bentuk gedungnya, warna gedungnya, tinggi gedungnya, crowdednya gedung itu seperti apa. Semua itu hanya bisa diperoleh dengan mata, bukan telinga. Emang telinga bisa nyampein ini gedung warna apa? Jadi bagaimana jadi sekarang ini nih? Kok semakin kadang-kadang kiding-kiding nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi kita menyaksikan bersama-sama bagaimana sebuah statement singkat yang disampaikan oleh seorang Agus Salim yang mau membuktikan kepada kita bahwa memang benar selama ini kita sudah diprank dan dibohongin oleh seorang Agus Salim. Seorang kuasa hukumnya saja merasa malu, langsung minggat. Inilah bukti nyata. Saya jadinya teringat dengan rekaman yang lagi viral di media sosial. Seorang Agus Salim mengatakan bahwa kita harus bermain cantik. Ternyata semakin kesini, pola permainan cantik ini semakin terungkap kepada publik. Terus terang, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan yang namanya kebohongan, yang namanya bangke, pasti akan tercium dan ketahuan juga. Itu adalah sesuatu yang harus dan bisa kapan saja terjadi. Jangan coba-coba untuk berbohong. Jangan coba-coba untuk menyimpan bangke. Jangan coba-coba untuk bermain api. Semakin kesini jadinya semakin terungkap. Terus terang, saya itu merasa bersyukur. Bersyukur karena semakin kesini, kebohongan dari seorang Agus Salim itu semakin terkuak. Kebohongan dari seorang Farhat Abbas semakin terkuak. Kebohongan dari seorang Wawa semakin terkuak. Artinya bahwa selama ini mereka bekerja sama, berusaha untuk kong kaling kong, berusaha untuk sekongkol, untuk menipu kita masyarakat Indonesia. Pantas saja seorang Farhat Abbas begitu rapi, begitu apik, begitu gencar untuk memproduksi persoalan-persoalan baru, untuk bermain sandiwara-sandiwara baru dalam kasus uang donasi ini. Ternyata ada kebohongan yang sudah terstruktur,
yang sudah sistematis, yang sudah diatur oleh seorang Farhad Abbas, oleh seorang Agus Salim, oleh seorang Wawa, oleh keluarganya si Agus Salim dan lain sebagainya. Puji Tuhan, hari demi hari, waktu terus berlalu, tetapi yang namanya kebohongan itu, kita masyarakat Indonesia jadinya tahu. Dan puji Tuhan pula, bahwa sampai hari ini, hasil polling itu tetap menunjukkan bahwa ada 334 donatur yang memilih bahwa uang itu akan dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Artinya dapat dipastikan, seorang Agus Salim yang selama ini telah menghiburin kita masyarakat Indonesia tidak akan mendapatkan uang donasi itu. Seorang Farhad Abbas yang selama ini begitu pandai untuk bermain drama, pada akhirnya hanya bisa gigi jari. Orang-orang yang ada di kelompoknya si Agus Salim hari ini adalah orang-orang yang sedang bersandiwara, orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu malu, orang-orang yang urat malunya mungkin sudah putus. Bagaimana mungkin mereka membela seseorang yang dalam tanda kutip mereka pula lah yang digoblok-goblokin, mereka pula lah yang dibohongin. Apa yang ditunjukkan oleh Agus Salim hari ini sekaligus mau menguatkan kepada kita semua tentang statement dari seorang Pablo Benua ataupun statement dari Denny Sumargo, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri. Yang salah satunya adalah si Farhad Abbas, yang dalam kasus donasi ini dia sibuk untuk membranded dirinya. Dia sibuk untuk mengambil keuntungan dengan memproduksi persoalan-persoalan baru dalam kasusnya Prativi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi ini. Sekarang apa yang terjadi setelah semua kebohongan ini terungkap? Si Farhad Abbas pastinya akan berkotek. Dia pastinya akan berkelik, mencari alibi baru, mencari alasan baru, bahwa itu hanya keceplosan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya seorang Farhad Abbas, di mata saya yang rakyat jelata ini, Anda adalah kuasa hukum yang gagal dalam menyelesaikan persoalan dari si Agus Salim ini. Anda adalah seorang pengecara yang telah mempermalukan organisasi Peradi yang telah memberikan izin kepada Anda. Sehingga saya secara pribadi sangat mendukung Bapak Herwanto SH yang sudah mengadukan Anda ke organisasi Peradi agar izin Anda sebagai seorang advokat harus dicabut. Anda di mata saya tidak pantas untuk menjadi seorang pengecara. Anda di mata saya hanyalah seorang pengkhianat hukum, hanyalah seorang yang telah merusak profesi dari seorang advokat yang seharusnya marwah dan martabatnya harus dihormati dan dijaga. Mari kita simak lagi cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal kebohongan dari si Agus Salim yang mulai terungkap kepada kita masyarakat Indonesia ini. Inilah komentar dari Emma Waroka. Dari berdiri kan ngeliatin si Agus kan. Iya Agus sekarang ya, bagus ya Agus ya gitu kan. Udah gitu Agus kan ditanya wartawan, jadi gimana Mas Agus perasaannya dibawa ke kantor Kemensos sama Bang Farhad gitu kan. Iya Agus senang sekali, Agus jadi tahu kantornya. Bang Farhad apa satu putar balik, ang. Aduh. Allah. Aduh astagfirullahaladzim. Gue kan aduh astagfirullah. Aduh kenapa? Aduh gue gak sadar ketawa.
Ke sono. Nah, Agus juga kok bisa ngeliat ke sono sih, Gus? Gus, kalau mata udah nggak bisa ngeliat, lu jangan tolah-toleh. Lu kan bini lu di sini nih bini lu nih. Mana tuh? Nina nih. Ini kan bini lu nih ya. Nih, begitu dia ngomong lu nggak usah begini, Gus. Kan lu nggak bisa lihat nih ini doang begini, ah. Kenapa sayang? Itu kalau lu buta. Dia ngomong, jangan kebanyakan ngomong dulu. Lu begini, ngapain lagi lu pakai mata kalau matanya udah nggak bisa ngeliat? Kudu ada sinkronisasi. Aduh Agus, lu tuh bener-bener gue ngakak pagi-pagi gara-gara lu tuh. Tadi kan aku janji. Ya Allah, Wah. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue kalau jadi gue jadi pengacaranya Agus, gue sport jantung, sport empot-empotan jantung gue. Kejam dia, sumpah guys. Gak bisa diajak kompak, lu tau nggak? Kagak bisa. Ya Allah. Sekarang udah gak buta. Aku sekarang udah gak buta. Emang udah buta dan gak bisa lihat lagi. Nanti pemberitaannya beda lagi. Maaf. Nanti pemberitaannya beda lagi. Aduh, siapa tuh? Siapa ya? Siapa? Oh my god. Sumpah guys. Oh my god. Terus yang sama pengacara cewek. Pengacara cewek sampai begini. Lu harus lihat yang dia sama pengacara cewek. Nih ya, lu lihat ya. Bentar gue cari videonya. Ya Allah ya Rob. Muka dia bisa salah ngomong. Sumpah bisa salah ngomong, mukanya begini. Kocak nih yang sama pengacara cewek. Oke guys, itu adalah komentar singkat dari Emak Barokah dalam menanggapi kebohongan dari si Agus Salim yang semakin kesini sudah semakin terungkap jelas. Ya, semoga saja ini adalah karma, ini adalah jawaban dari doa-doa para donatur bahwa kebohongan dari seorang Agus Salim itu memang harus mendapatkan karma. Karena terus terang, selama ini seorang Agus Salim sudah mencampakkan para donatur, sudah membohongi para donatur. Dan dengan demikian, ketika kebohongannya mulai terungkap, ya, itu adalah karma palanya. Memang, kalau kita melihat persoalan ini, sesungguhnya kebohongan dari si Agus Salim ini sejak dari awal terungkap. Ketika rekaman suara itu viral di media sosial, bahwa seorang Agus Salim ingin bermain cantik bersama si Vava, bersama si Zainuddin, bersama si Farhat. Oke, hari ini adalah hari terakhir di mana kita akan mendengarkan bersama-sama hasil polling dalam surat kuasa elektronik itu. Dan untuk sementara, saya ingin bacakan secara lengkap dulu bahwa sampai hari ini ada 674 donatur yang sudah mengisi polling tersebut. Dengan hasil yang pertama, diserahkan kepada Agus Salim itu ada 11 donatur yang mengisinya dengan jumlah uang Rp2.800.000. Lalu donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, itu ada 334 donatur yang memilihnya dengan jumlah uang Rp125.034.485. Lalu pada polling yang ketiga, dikembalikan kepada donatur, itu ada 109 donatur yang memilihnya dengan jumlah uang Rp34.936.000. Lalu ada data yang tidak valid, totalnya ada 220 donatur. Jumlah semua surat kuasa elektronik ini yang sudah diisi oleh para donatur baru 674 donatur. Semoga saja
Ini menjadi bukti kekuatan hukum yang akan diserahkan ke kantor pengadilan oleh kuasa hukum dari para donatur. Karena Denny Sumargo, Prativi Novianti alias Novi bersama para kuasa hukum dari Prativi Novianti, mereka sudah sepakat bahwa keputusan dari surat kuasa elektronik ini akan menjadikan landasan dasar dalam pengambilan keputusan di pengadilan nanti. Semoga saja informasi-informasi yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian bisa menambah hal-hal baru, menambah informasi update yang terbaru terkait dengan kasus dari Prativi Novianti alias Novi dan Agus Salim. Dan yang terpenting di sini bahwa semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian tentang terungkapnya kebohongan dari seorang Agus Salim ini bisa menghibur kita semua. Akhirnya kita tahu jawabannya bahwa seorang Agus Salim memang aslinya adalah seorang pembohong ulung yang tidak layak untuk diempati ataupun dikasihani. Begitulah kira-kira.